Selamat malam pemirsa, 7 orang terluka akibat launcher pengangkut girder flyover ambruk dan menimpa kereta api Babaranjang. Selain itu, lalu lintas juga sempat terganggu. Bersama saya Lina Iyasha, inilah iNews Malam selengkapnya. Pengangkut girder flyover ambruk diduga karena kesalahan komunikasi antar. Batnya kereta api Babaranjang yang melintas dari daerah Palembang menuju Muara Enim tertimpa pada bagian gerbong. Gerbong yang tertimpa pun rusak berat. Kejadian berawal saat petugas usai menaikkan girder ke atas dan launcher akan menggeser girder dari titik pertama ke titik kedua. Namun miskomunikasi terjadi saat girder akan digeser ke titik kedua. Miskomunikasi di pihak erektor launcher antara Adma 1 dan Adma 2 sepertinya ada yang terlalu cepat untuk mengangkat balok tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh kepada launcher gantry tersebut sehingga dia tidak seimbang, guling ke kanan kebetulan ada kereta di bawah. Saat ini gerbong kereta sudah digeser agar lalu lintas kembali lancar. Sementara 7 orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya meninggal dunia. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena korsleting listrik, rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengepul pakaian bekas ludes terbakar. Info bencana Kota Balikpapan, api membesar, Jalan Banjar Gunung Sari, segera, padamkan PLN, hidran terdekat dibuka, segera. Info Balikpapan. Api dengan cepat membesar dan membakar 1 unit rumah warga di Jalan Banjar Gunung Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu malam. Api nampak berkobar hebat di lantai 2 bangunan rumah permanen ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di ruko penggilingan saya terbakar 2 ruko monitor. Sementara itu di Jalan Pusat Industri Kecil, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengepul pakaian bekas ludes terbakar pada Kamis pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Yang kebakar kita lihat dari ini ada 3 ruko setengah lah, Penyebabnya udah diketahui, Bang? Penyebabnya sementara harus pendek. Sementara kita deteksi harus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah di Provinsi Lampung sejak Kamis siang mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, banjir juga masih merendam pemukiman warga sejak kemarin. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah Provinsi Lampung sejak Kamis siang mengakibatkan permukiman warga terendam banjir. Khawatir air semakin besar, sebagian warga yang masih terjebak banjir di rumah mereka menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan yang nekat menerobos arus banjir juga mogok. Iya, mau pulang ke dalam, tapi udah banjir. Nggak bisa lewat? Nggak bisa. Berapa meter kira-kira, Mbak? Oh, jauh gitu. Ada 1 meter, Mbak? Lebih 1 meter lebih? Iya, ke belakang juga, tadi kan muter ke belakang. Udah banjir juga, udah nggak bisa. Sementara di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, banjir luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung masih menggenangi permukiman warga di sejumlah desa. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih berada di kisaran 40 hingga 50 cm.
Warga berharap ada normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir susulan. Saat ini, warga di sejumlah desa yang rumahnya masih terendam banjir membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan siap saji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu kandung korban atau terduga pelaku pembunuhan terhadap anak kandung berusia 5 tahun ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Hasil visum sementara terdapat 20 luka tusuk di tubuh korban. Kita belum melakukan gelar perkara, nanti masih kita tahu pendalaman, jadi kita masih terduga sebagai pelaku. Barang bukti yang bisa ditemukan? Barang bukti yang ditemukan berupa sebilah pisau, sedangkan untuk hasil pemeriksaan visum sementara bahwa terdapat sekitar 20 luka tusukan di tubuhnya. Motifnya apa, Pak? Motifnya nanti masih akan pendalaman, tapi hasil wawancara sementara bahwa ya terduga. Pemirsa, di Treskrimum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang mayatnya ditemukan di Banjar, Jawa Barat. 24 adegan diperagakan oleh ketiga pelaku. Di Treskrimum Polda Jawa Barat menghadirkan 3 tersangka DP, DA, dan MR dalam rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang menghilangkan nyawa Indriana Dewi Eka Saputri. 23 adegan diperagakan ketiga tersangka di Polsek Babakan Madang dan kawasan Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor. Dalam rekonstruksi, aksi pelaku menghabisi korban terungkap di adegan 14 dan 15. Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat dijemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban dilakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 tersangka. Polisi berencana rekonstruksi susulan di wilayah Banjar untuk memperkuat proses penyidikan. Ketiga pelaku terancam hukuman mati atas dugaan melakukan pembunuhan berencana. Rumah pengusaha pakaian dalam Hanan Supangkat digeledah penyidik KPK. Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah uang. 12 orang penyidik mulai menggeledah rumah Hanan sejak pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Rabu malam. Mereka masuk ke dalam rumah dengan membawa alat penghitung uang dan 2 buah koper. Saat keluar dari rumah Hanan, penyidik KPK membawa koper dengan label segel KPK. Tak hanya itu, penyidik juga membawa sebuah box yang ditutup rapat. Hanan sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi demo beras mahal dan tolak impor beras. Tetaplah bersama kami di iNews Malam. Terima kasih masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi demo beras mahal dan tolak impor beras. Ricuh disebabkan saat mahasiswa berusaha masuk ke gedung DPRD Kota Sukabumi. Inilah kericuhan yang terjadi antara ratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian saat demo di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Aksi mahasiswa gagal karena dihalau oleh aparat kepolisian. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sukabumi Bergerak itu menyoroti mahalnya harga beras. Mereka menilai kenaikan harga beras saat ini merupakan yang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Upaya pemerintah dan DPRD Sukabumi dinilai belum optimal dalam mengendalikan harga beras.
tuntutan kita hari ini adalah bagaimana kita meminta agar pemerintah daerah, khususnya DPRD, bisa kembali menyetabilkan harga beras di Kota Sukabumi. Dan juga kita meminta agar DPRD ini juga menyerap gabah-gabah kering, khususnya rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah Kota Sukabumi, untuk Pemda, agar menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Karena kita ketahui di bulan April ini akan masuk pada momentum panen raya, tapi pemerintah pusat akan mewacanakan impor beras. Ini yang kita tolak. Selain menyoroti mahalnya harga beras, mahasiswa juga menolak impor beras dari luar negeri. Mereka mendesak agar pemerintah menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak berebut kupon beras murah di Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Mereka terpaksa berebut karena takut kehabisan beras murah seharga Rp53.000 per 5 kilogram. Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah. Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kg seharga Rp53.000. Kurang dari 1 jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meski telah mengantre sejak pagi. Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam 8 lewat. Iya. Ini ada yang duluan. Iya. Iya, sudah jam 8. Sebelum jam 8 juga ada, Bu, Di? Banyak tahu, setengah 8 ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada. Dibilang kartis ini, ada beras, baru bilang ada kartis. Operasi pasar beras murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, ratusan warga rela antre berdesakan hingga berjam-jam demi dapat membeli beras murah. Hal ini terjadi di Polewali, Sulawesi Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu nampak antusias memenuhi agen resmi penjualan beras bulog di Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat pada Kamis pagi. Mereka rela antri berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapat beras dengan harga murah jika dibanding dengan harga pasaran saat ini. Meski demikian, warga dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak 1 sak atau 5 kg dengan harga Rp54.000. Hal ini disebabkan Bulog hanya menjatah 2 ton untuk agen resmi di setiap minggunya. 54.000. Iya, dibandingkan dengan beras yang umum, Bu, kenapa, Bu? Beras umum mahal, Pak. 75 ya. Paling bawah itu 70 gitu. Jadi kita paling murah itu, Pak. Jadi kita bela-bela ke sini, Bu, ya. Iya. Diketahui saat ini beras premium di pasar menyentuh Rp17.000 per kilogramnya, sedangkan untuk jenis medium harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu di kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga nampak ratusan warga antre berdesakan untuk membeli beras murah. Namun banyaknya antrean yang tidak teratur membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit. Saya semerawut, Pak. Kalau di kelurahan lain-lain, kalau saya datang Pak Rahman itu depan meja 4 orang, jadi orang datang langsung belakangnya gitu. Kalau ini gimana, Bu? Ini semerawut, Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi, dijualin lagi. Saya Ibu dapat apa, Ibu? Lagi. Ibu dapat apa? Beras 1 ton, Pak. Dari Diketahui di pasar murah ini beras jenis medium kemasan 5 kg dijual seharga Rp52.000. Kurang dari 1 jam, 6 ton beras ludes terjual. Selain beras, pasar murah ini juga menyediakan paket sembako berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sempat melambung tinggi, harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di ibu kota kini mulai turun. Namun harga beras jenis premium justru terus meroket hingga mencapai Rp18.000 per liter. Sementara harga bahan pokok seperti daging sapi juga mengalami kenaikan yang signifikan. Harga komoditi beras yang sempat melambung tinggi kini mulai turun. Harga beras jenis medium yang semula mencapai Rp14.000 per liter kini kembali di harga Rp12.000. Sayangnya, turunnya harga beras medium ikut menurunkan kualitas beras tersebut. Meski harga beras medium turun harga, namun harga beras jenis premium justru mengalami kenaikan. Beras premium yang dijual Rp14.000 kini mencapai Rp18.000 per liter. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan omset penjualan terutama pada beras jenis premium. Pendapatan kalau naik gini ya otomatis turunlah sedikit, walaupun tetap orang namanya doyan panen wangi tetap belinya panen wangi. Selain komoditi beras, sejumlah sembako mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2024. Harga telur mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan yakni Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan dibanderol Rp32.000. Diprediksi sembako akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mengantisipasi terjadinya gangguan saat mudik Lebaran 2024, petugas Kereta Api Daob 1 Jakarta melakukan inspeksi. Selain pemeriksaan jalur, petugas juga melakukan pengecekan kesiapan personil serta sarana dan prasarana. Berbagai kesiapan terus dilakukan PT KAI Daob 1 Jakarta dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran tahun 2024. Tak hanya tiket kereta, kesiapan lain yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia adalah dari sisi keamanan dan keselamatan penumpang selama di perjalanan. Pemeriksaan jalur perlintasan kereta pun dilakukan untuk memastikan tidak adanya kendala. Pemeriksaan dilakukan sejumlah petugas PT KAI Daob 1 Jakarta menggunakan dresin atau kereta lori untuk mendeteksi kondisi lintas jalur kereta api, mulai dari kawasan Cikarang menuju kawasan Cikampek. Selain memastikan keamanan jalur, petugas juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta kesiapan personil. Melaksanakan pemeriksaan lintas menggunakan dresin lintas Cikampek sampai dengan Cikarang. Hal ini kami lakukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran tahun 2024. Diharapkan dengan melakukan inspeksi dapat mengurangi gangguan serta kecelakaan selama masa mudik hingga arus balik Lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. PT KAI telah membuka pesanan tiket kereta api tambahan untuk perjalanan mudik Lebaran tahap pertama. Pemesanan tiket sudah bisa dilakukan sejak Rabu kemarin. Untuk tahap pertama, PT KAI menyiapkan 24 perjalanan kereta api tambahan dengan masa angkutan tanggal 31 Maret hingga 30 April 2024. Kereta api tambahan ini tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Solo, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Cirebon, dan Purwokerto-Malang. Pemesanan tiket kereta api tambahan bisa dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi PT KAI, serta seluruh kanal penjualan tiket online resmi lainnya. Ricuh rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024. Tetaplah bersama kami di iNews Malam.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malam. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur Aceh diwarnai kericuhan. 2 saksi dari 2 partai nasional dan partai lokal diusir keluar ruangan oleh petugas. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur diwarnai kericuhan. Saya rasa sudah sangat jelas. Negara kita negara hukum. Ketika di sini tidak bisa diselesaikan, ada proses hukum yang lain yang harus dilakukan. Kericuhan bermula saat 2 saksi dari Partai Golkar dan Partai Lokal PAS melainkan protes lantaran hasil penghitungan suara rekapitulasi tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Mereka menuntut hasil suara di rapat pleno yang tidak sesuai dengan form C1 diperbaiki. Sementara Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak dan meminta para saksi mengisi form keberatan dan diselesaikan sesuai hukum. Setelah sempat bersih tegang, kedua saksi diusir petugas dari ruangan sidang. Waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau dipetik. Padahal jelas Bawaslu sudah menyurati KPU, KPU sudah menyurati KPPK, tapi tidak ada di hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan. Rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ricuh. Akibatnya proses rekapitulasi dihentikan untuk sementara. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Massa dari 2 kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Aparat gabungan yang mengamankan jalannya rapat terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara tingkat kecamatan. Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di 2 partai yang berbeda. Kejadian bahwa ini merupakan bagian daripada fungsi masyarakat yang sebelumnya memang sering diingatkan oleh pemerintah bahwa kita masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawalan proses demokrasi, yaitu proses pemilihan umum. Saya kira proses pemilihan umum itu bukan hanya sekedar pencoblosan ya. Di situ ada proses perhitungan dan rekapitulasi. Dan proses rekapitulasi itu diatur di dalam undang-undang. Tentunya kedatangan kita di sini adalah merupakan bagian daripada kewajiban masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Terkait laporan tersebut, Bawaslu bersama Gakumdu telah melakukan penanganan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan. Ya, kalau dari Bawaslu pada prinsipnya, ya kan, kita menjalankan pleno ini berdasar sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ketika ada terjadi permasalahan-permasalahan, ya kita selesaikan di sini. Terlepas apakah kemudian dengan cara apa, tinggal KPU dengan saksi untuk mengkomunikasikan. Akibat kericuhan ini, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan sementara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Lima orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 yakni Rajif yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Fakta persidangan ketika kita periksa bahwa pergeseran itu ada, pergeseran itu ada dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi Sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu, ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan, sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil diantaranya Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. DPD Republik Indonesia gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Langkah DPD pun dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu 2024. Saya memperhatikan betul ada media sosial di channel kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum terjawab, ada. Yang kita tunggu nih. Dan bukan hanya mohon maaf bukan satu partai ya, bukan yang PSI tok gitu loh. Banyak hal yang lain yang kemudian kita harus cek lagi di lapangan. Jadi kalau seandainya terjadi pengelubungan ya, berarti kan ada yang masif dilakukan, masih bunyi dalam pengawasan, seharusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti pengawas kami bermasalah. Nah, kita cek di lapangan lagi, kita lagi cek apakah benar demikian. Tapi dari beberapa video yang ada, kita langsung sampel nih, 1, 2 misalnya. Yang di Cianjur belum ada jawaban. Kalau di Cianjur kan ada tentang Cianjur, itu belum ada jawaban dari tahun pengawas Cianjur. Kami akan cek jawaban. Ada yang masih perdebatan misalnya Tanjung Pinang kemarin, ada 2 kasus itu. Kemudian ada lagi Sumenep nih, lagi jadi perhatian, Jember jadi perhatian, Bekasi dari PPK Bekasi kemarin kita lagi cek Bekasi, apakah bagaimana kemudian tidak lanjut atau proses Bekasi. DPD Republik Indonesia gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Langkah DPD pun dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu tahun 2024. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Langkah tersebut justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan DPR yang justru terkesan lambat bahkan maju mundur untuk melakukan hak angket. Pembentukan pansus ini telah disepakati DPD dalam sidang paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin
dipimpin langsung Ketua DPD Lanyala Mataliti. Sementara itu dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di gedung DPR RI Senayan, sejumlah anggota Dewan dari PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko belum menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Kini publik pun bertanya seberapa kuat pansus yang dibuat DPD terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa berdampak terhadap hasil pemilu 2024. Terlepas dari hal tersebut, langkah DPD pun kini dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.